Selamat datang di channel 5 terpopuler. Semoga semua sehat, sukses selalu, dan selamat menonton. Transparency International telah merilis data daftar negara dengan angka korupsi tertinggi di Asia Tenggara dalam setahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilisnya menunjukkan ada beberapa negara terkorup di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Transparency International merupakan organisasi yang bertujuan memerangi korupsi politik yang didirikan di Jerman pada tahun 1993. Dalam setahun terakhir, Transparency International telah melakukan survei indeks korupsi di 180 negara, yang menghasilkan indeks persepsi korupsi dan disingkat CPI atau juga IPK. Skor indeks persepsi korupsi atau IPK adalah 0 sampai 100. Semakin kecil IPK, semakin tinggi tingkat korupsi negara tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi IPK, semakin bersih negara tersebut dari praktek korupsi. Dalam laporannya tersebut, Transparency International menyebutkan bahwa rata-rata IPK global dalam setahun terakhir sebesar 43. Fakta bahwa Indonesia masuk ke dalam daftar tersebut membuat kita bertanya-tanya, seberapa korup negara kita ini, dan bagaimana dengan negara Asia Tenggara lainnya? Berikut urutan 10 negara ASEAN atau Asia Tenggara terkorup hingga terbersih dari korupsi tahun 2024. Negara terkorup di Asia Tenggara nomor 1. Myanmar. Myanmar menduduki peringkat pertama sebagai negara paling korupsi di Asia Tenggara dengan skor IPK 23, dan sebagai negara terbersih dari korupsi di dunia menempati peringkat ke-157 dari 180 negara. Korupsi di Myanmar merupakan masalah yang sangat serius, karena kegagalan dalam regulasi dan penegakan hukum. Korupsi tumbuh subur di setiap sektor pemerintahan dan bisnis. Banyak pengusaha asing menganggap korupsi sebagai hambatan serius bagi investasi dan perdagangan di Myanmar. Dalam survei bisnis di Myanmar tahun 2014, korupsi merupakan hambatan yang paling sering diidentifikasi dalam dunia usaha, terutama dalam hal memperoleh registrasi perusahaan, izin usaha, dan izin dari otoritas pemerintah. Ditambah lagi, supremasi hukum masih lemah, dan konteks sistemik memungkinkan tingginya tingkat korupsi dan kejahatan terorganisir. Yang menjadi perhatian khusus adalah pengaruh kronik kroni yang mempunyai hubungan dengan militer, dan militer masih mampu bertindak tanpa mendapat hukuman. Kerapuhan negara dan penegakan kewenangan negara di wilayah pinggiran Myanmar juga menjadi masalah. Meskipun demikian, tampaknya ada upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan pemberantasan korupsi di beberapa sektor. Negara terkorup di Asia Tenggara urutan kedua. Kamboja. Setelah puluhan tahun dilanda perang saudara dan kekerasan politik, korupsi telah melanda hampir setiap sektor kehidupan masyarakat Kamboja, dan sistem patronase telah mengakar kuat di masyarakat, baik bentuk korupsi kecil maupun besar tersebar luas. Lembaga penegak hukum dianggap sebagai sektor yang paling korup dan tidak efisien, karena tidak memiliki independensi, sumber daya, dan kemampuan untuk menyelidiki dan mengadili kasus korupsi secara efektif. Lemahnya sistem checks and balances, mekanisme akuntabilitas yang tidak efektif,
dan terbatasnya peluang partisipasi masyarakat semakin berkontribusi terhadap memburuknya situasi. Contoh di mana rakyat Kamboja menghadapi praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam hal mendapatkan layanan medis, menangani dugaan pelanggaran lalu lintas, dan menuntut putusan yang adil di pengadilan. Undang-Undang Anti Korupsi tahun 2010 tidak memberikan perlindungan terhadap pelapor, dan pelapor dapat dipenjara hingga 6 bulan jika melaporkan korupsi yang tidak dapat dibuktikan. Kamboja berada di posisi kedua negara terkorup di Asia Tenggara, dan ke-150 negara terbersih dari korupsi di dunia dari 180 negara dengan skor IPK 24, atau naik 1 poin dibandingkan setahun sebelumnya. Negara terkorup di Asia Tenggara posisi ketiga. Laos. Dengan skor IPK 31, Transparansi Internasional menempatkan Laos di peringkat ketiga sebagai negara terkorup di Asia Tenggara, dan urutan ke-126 dari 180 negara terbersih dari korupsi di dunia. Dibandingkan tahun sebelumnya, skor IPK Laos naik 1 poin. Pemerintah Laos telah mengalami kerugian sebesar 767 juta dolar Amerika Serikat karena korupsi sejak tahun 2016, dan proyek-proyek pembangunan dan investasi pemerintah seperti pembangunan jalan dan jembatan merupakan sumber utama meluasnya korupsi, menurut Otoritas Inspeksi Negara di Laos. Meskipun undang-undang anti korupsi telah diberlakukan yang mengkriminalisasi perlindungan kekuasaan, penipuan sektor publik, penggelapan dan penyuapan, sistem peradilan di Laos lemah dan tidak efisien, dan para pejabat jarang dituntut. Korupsi yang merajalela di Laos terjadi di segala aspek, terutama di pemerintahan. Pejabat pemerintah yang tertangkap terlibat dalam korupsi biasanya hanya mendapat sedikit hukuman atau bahkan tidak sama sekali. Negara terkorup di Asia Tenggara keempat. Filipina. Filipina menempati peringkat keempat sebagai negara terkorup di Asia Tenggara, dan di posisi ke-116 negara terbersih dari korupsi di dunia dari 180 negara dengan IPK 33. Filipina menderita korupsi yang meluas, yang berkembang selama masa kolonial Spanyol. Menurut laporan korupsi Filipina Gun Integrity yang diperbarui pada Mei tahun 2020, Filipina mengalami banyak kejadian korupsi dan kejahatan di banyak aspek kehidupan sipil dan di berbagai sektor. Korupsi seperti ini merajalela di seluruh sistem peradilan Filipina, layanan kepolisian, layanan publik, administrasi pertanahan, dan sumber daya alam. Contoh korupsi di Filipina adalah korupsi, penyuapan, favoritisme, nepotisme, impunitas, penggelapan, pemerasan, penipuan, penghindaran pajak, ketidaktransparan, ketidaktegasan hukum, dan kebijakan pemerintah, dan kurangnya dukungan terhadap hak asasi manusia. Negara terkorup di Asia Tenggara urutan 5. Indonesia. Transparansi Internasional menempatkan Indonesia di urutan kelima sebagai negara terkorup di Asia Tenggara, sedangkan sebagai negara terbersih dari korupsi di dunia, Indonesia menempati posisi ke-110 dari 180 negara dengan skor IPK 34, turun 4 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena bisa berdampak kepada banyak hal, mulai dari perekonomian negara,
kesejahteraan warga, pemenuhan HAM, hingga akses terhadap kebutuhan dasar warga negara. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu budaya dan kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling tinggi. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh sebagian masyarakat sendiri dan juga oleh penegak hukum yang membidangi, karena tidak semua masyarakat Indonesia memperdulikan tentang korupsi dikarenakan sebagian masyarakat pun dalam kemiskinan dan keterpurukan. Jumlah penduduk miskin pada Maret tahun 2022 sebesar 26,16 juta orang. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum mampu atau belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia saat ini. Para pelaku korupsi di Indonesia didominasi oleh pihak swasta sebagai penyuap. Sebagai pihak penerima suap atau koruptor adalah para pegawai dan pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis yang telah mendapatkan kesejahteraan hidup enak, gaji besar, dan serba ada, tetapi serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya. Negara terkorup di Asia Tenggara nomor 6. Thailand. Thailand bercokol di peringkat ke-6 sebagai negara terkorup di Asia Tenggara dengan skor IPK 36. Sedangkan di dunia, Thailand berada di posisi ke-101 dari 180 negara terbersih dari korupsi. Korupsi di Thailand adalah masalah nasional. Hukum Thailand menetapkan hukuman pidana bagi pejabat pelaku korupsi. Junta militer Thailand tahun 2014, Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, NCPO, menyatakan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu titik fokus utama, sebuah praktik umum bagi kediktatoran militer setelah seringnya kudeta militer di Thailand. Meski begitu, dalam beberapa kasus para pejabat NCPO juga terlibat dalam praktik korupsi. Persekongkolan antara dunia usaha dan pemerintah telah mengakibatkan meluasnya suap di sebagian besar sektor di negara ini. Suap dan konflik kepentingan merupakan hal biasa di sektor swasta dan publik Thailand. Meskipun Thailand memiliki kerangka hukum dan sejumlah institusi yang mampu menjadi anggota yang memerangi korupsi secara efektif, semua lapisan masyarakat Thailand terus menderita akibat korupsi yang mewabah. Negara terkorup di Asia Tenggara ke-7. Timor Leste. Timor Leste mendapat skor IPK 42 dari Transparansi Internasional, sehingga nangkring di posisi ke-7 negara terkorup di Asia Tenggara. Dari 180 negara terbersih dari korupsi di dunia, Timor Leste menduduki peringkat ke-77. Dalam 5 tahun terakhir, Timor Leste naik 7 poin dalam indeks persepsi korupsi. Dari negara-negara dengan tingkat korupsi terendah di Asia Pasifik, Timor Leste di urutan ke-14 di antara 31 negara yang dipertimbangkan di kawasan Asia Pasifik. Praktik korupsi di Timor Leste menjadi sesuatu yang sulit untuk diungkap terutama oleh jurnalis karena hukum yang berlaku di negara yang pernah menjadi bagian dari NKRI ini. Praktik korupsi di Timor Leste juga sedikit diberitakan oleh beberapa media. Namun, ada sebuah media dari Australia yang pernah sesekali membicarakan praktik korupsi di Timor Leste. Melansir The Sydney Morning Herald tahun 2009, pemerintah Timor Leste pernah mengakui
bahwa pejabat yang korup di negara itu biasanya bekerja di bidang pajak, bea cukai, dan pengadaan barang. Dari beberapa sumber mengungkapkan, praktek korupsi sudah membudaya di Timor Leste. Bahkan, karena tidak ada ketegasan secara hukum, ada kecenderungan korupsi di berbagai lini itu semakin mengakar. Dari sumber yang lain mengungkapkan, pemerintah Timor Leste menggunakan dana 8 kali lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk menjalankan negara. Korupsi merupakan salah satu faktor kenapa Timor Leste masuk daftar negara termiskin di dunia. Negara terkorup di Asia Tenggara posisi 8. Vietnam. Vietnam nangkring di urutan 8 sebagai negara terkorup di Asia Tenggara. Dari 180 negara terbersih dari korupsi di dunia, Vietnam berada di posisi ke-77, sama dengan Timor Leste dengan skor IPK 42, naik 3 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Korupsi di Vietnam tersebar luas dan terus meluas karena lemahnya infrastruktur hukum, penipuan keuangan, dan pengambilan keputusan birokrasi yang saling bertentangan dan negatif. Survei Transparansi Internasional mengungkapkan bahwa meskipun korupsi kecil-kecilan telah sedikit menurun di seluruh negeri, korupsi tingkat tinggi telah meningkat secara signifikan sebagai bentuk otoritas politik. Korupsi adalah masalah yang sangat signifikan di Vietnam, yang berdampak pada semua aspek administrasi, pendidikan dan penegakan hukum. Di bawah kekuasaan satu partai yang otoriter, yaitu Partai Komunis Vietnam, CPV, partai tersebut mengklaim bahwa korupsi telah menjadi agenda politik di negara tersebut, dan kerangka hukum bagi anggota korupsi telah lebih berkembang. Namun, para ilmuwan politik menyatakan bahwa upaya tersebut kemungkinan besar merupakan upaya untuk membersihkan politik antar faksi dalam partai. Kebijakan Doi Moi menandai era baru keterbukaan ekonomi bagi Vietnam, namun telah menimbulkan peluang besar untuk korupsi. Negara terkorup di Asia Tenggara urutan 9. Malaysia. Negeri jiran Malaysia menempati posisi ke-9 sebagai negara terkorup di Asia Tenggara dengan skor IPK 47. Sedangkan di dunia, Transparansi Internasional menempatkan Malaysia di peringkat ke-61 dari 180 negara terbersih dari korupsi. Menurut tinjauan 10 tahun yang lalu di Malaysia oleh Transparansi International, mayoritas menganggap bahwa partai-partai politik Malaysia melakukan korupsi. Eksekutif bisnis yang ditinjau dalam Global Competitiveness Report tahun 2013 sampai tahun 2014 oleh World Economic Forum menemukan bahwa etika luar perusahaan adalah cacat bagi bisnis Malaysia. Seringkali kontrak pemerintah diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki ikatan dekat, dan dasar-dasar pemberian proyek infrastruktur berskala besar kepada perusahaan Bumi Putra terpilih tanpa tender terbuka. Negara terbersih dari korupsi di Asia Tenggara. Singapura. Singapura menjadi satu-satunya negara terbersih dari korupsi atau dengan praktek korupsi terendah di Asia Tenggara dan juga di Asia dengan skor IPK 83. Bahkan Singapura masuk 5 besar negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia meskipun turun 2 poin dari IPK tahun sebelumnya. Korupsi di Singapura secara umum dianggap sebagai salah satu yang terendah di dunia,
Kasus-kasus tersebut sebagian besar ditangani oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura, CPIB, sebuah lembaga pemerintah di Singapura yang menyelidiki dan mengadili korupsi di sektor publik dan swasta. Menurut survei Transparansi Internasional, sebagian besar masyarakat di Singapura tidak mendengar kasus korupsi yang dilakukan pejabat atau lembaga publik melalui media seumur hidup mereka. Pada tahun 2022, sektor publik Singapura diberi peringkat oleh Transparansi Internasional sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah kelima di dunia dan paling transparan di Asia. Alasan kenapa Brunei Darussalam tidak masuk dalam bahasan video kali ini adalah karena tidak kami temukan data di Transparansi Internasional untuk negara Brunei Darussalam dalam setahun terakhir. Itulah urutan 10 negara ASEAN atau Asia Tenggara terkorup hingga terbersih dari korupsi tahun 2024. Semoga bermanfaat, menambah wawasan. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan sampai berjumpa lagi pada video kami yang akan datang.